Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi di hari ini adalah pertemuan keempat ya, dan hari ini kita ada sedikit hitung-hitungan. Jadi teman-teman boleh mempersiapkan alat tulis dan alat bantu hitungnya ya, sambil saya share screen sebentar. Materinya sudah tampil belum ya? Sudah Bu, sudah. Oke, Sudah, Bu. oke. Kita mulai perkuliahannya ya. Oke, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, pada saat kita melakukan perdagangan internasional, berarti kan kita melibatkan paling tidak dua negara yang berbeda. Nah, dengan masing-masing negara ini yang memiliki kurs atau valuta atau mata uang asing yang berbeda-beda, maka kita akan sangat erat dengan yang namanya nilai tukar. Ya, nilai tukar itu adalah nilai suatu mata uang dikonversikan ke mata uang yang lainnya. Ya, nah jadi ini akan sangat sering kita bahas nilai tukar pada saat kita bertransaksi atau melakukan perdagangan internasional. Ya, jadi seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional, meningkat pula penggunaan valuta asing. Nilai tukar valuta asing selalu berubah-ubah ya, seperti yang kita ketahui ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Contohnya inflasi, pendapatan masyarakat, suku bunga, kontrol pemerintah atas perekonomian, termasuk harapan atau perkiraan masyarakat mengenai kondisi-kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Ya, itu semua bisa mempengaruhi naik atau turunnya nilai tukar mata uang. Ya, adanya perbedaan daya beli mata uang suatu negara dengan negara lainnya akan memberikan kesempatan luas bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, pada saat kita membandingkan nilai mata uang suatu negara dengan negara yang lain, itu pasti nanti ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil, ya. Nah, beberapa orang menggunakan ini untuk menjadi mengambil keuntungan ya, untuk menjadi momen mengambil keuntungan. Nah, ini biasanya disebut dengan istilah international arbitrage. Para pelakunya yaitu kita sebut dengan international arbitragers ya. Jadi mereka itu membeli komoditi dengan harga serendah mungkin, kemudian dijual dengan harga setinggi mungkin. Nah, harga komoditinya di sini yaitu adalah nilai mata uang asing ya. Jadi misalnya kalian beli Jepang yen, lalu nanti kalian tukarkan ke dolar dan pada saat dolarnya meningkat atau naik nanti kalian bisa menjual dolar tersebut dan sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk mencegah hal ini, jadi apabila ini terus-terusan diberlakukan, maka takutnya harga mata uang itu akan sulit dikendalikan. Karena pihak-pihak tertentu akan membuat anomali di pasar ya, untuk menguntungkan keuntungan sendiri kayak gitu ya, untuk meningkatkan keuntungan pribadinya. Nah, jadi dibuatlah hukum satu harga atau the law of one price ya. Jadi hukum satu harga ini maksudnya adalah memberlakukan di mana perdagangan barang dan jasa termasuk komoditi lainnya antar negara harus memiliki biaya transaksi yang sama nilainya di seluruh dunia. Ya, nilai di sini adalah nilai tukarnya ya, bukan nilai yang ada nominal yang ada di mata uangnya ya, teman-teman. Oleh sebab itu, nilai tukar antara mata uang domestik dan komoditi domestik harusnya sama dengan nilai tukar antar mata uang domestik dengan komoditi yang di luar negeri. Ya, dengan kata lain, satu unit mata uang dalam negeri harus memiliki nilai daya beli yang sama di seluruh dunia. Ya, jadi yang perlu teman-teman ingat itu adalah nilai daya belinya.
ya, bukan nominal yang ada di mata uangnya. Karena kalau nominal beda-beda. Ya, misalnya kita 10.000 tapi di dolar mungkin cuma 100 dan lain sebagainya. Nah, yang kita perhatikan itu adalah nilai daya belinya. Contohnya, asumsinya pada saat ini dolar Amerika 10.000. Nah, apabila di Amerika kita mengeluarkan $1, kita bisa beli pena, maka di Indonesia kita mengeluarkan 10.000, itu kita juga harus bisa beli pena atau alat tulis kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan nilai daya belinya. Ya, jadi pada saat kita bilang $1 setara atau sama dengan 10.000, maka kita bisa membeli komoditi yang sama meskipun di berbeda negara, tapi dengan jumlah yang sama. Ya, jadi kalau dolarnya naik, misalnya kita memerlukan uang lebih banyak untuk membeli komoditi tersebut, maka di Indonesia pun sama. Kita juga membeli komoditi tersebut dengan jumlah rupiah atau mata uang domestik yang lebih banyak pula. Nah, itu adalah penjelasan dari hukum satu harga. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada yang namanya paritas daya beli. Jadi seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, kita akan melihat nilai daya belinya. Nah, ada yang namanya paritas atau kekuatannya. Jadi biasanya ini mengacu pada hukum purchasing power parity. Nah, hukum ini atau teori ini dibuat oleh Shapiro dari tahun 1996. Dia mengatakan bahwa purchasing power parity is the notion that the ratio between domestic and foreign price level should equal the equilibrium exchange rate between domestic and foreign currencies, ya. Jadi maksudnya paritas daya beli itu persamaan, ya, persamaan yang menyatakan bahwa rasio antara tingkat harga domestik dan luar negeri seharusnya sama dengan tingkat equilibrium nilai tukar mata uang domestik dan luar negeri, ya. Jadi secara teori ini harus sama. Jadi pada dasarnya teori ini adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan. Nah, kenapa kita perlu meramalkan kurs keseimbangan? Karena pada saat kita melakukan perdagangan internasional, misalnya perusahaan kita terlibat atau berdagang dengan perusahaan di negara lain, berarti kita kan bertransaksi menggunakan kurs. Nah, nanti pada saat kita membuat neraca atau pelaporan pembayaran kita harus mengembalikan kurs itu ke domestik. Kayak gitu ya. Nah, itu nanti akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan. Oleh karena itu kita perlu menggunakan paritas daya belinya. Kayak gitu ya. Jadi nanti neraca kita tetap balance. Nah ini contohnya ya. Apabila rupiah terdepresiasi, kalau maksudnya terdepresiasi berarti sedang menurun ya. Nah kalau terapresiasi itu berarti daya belinya sedang meningkat. Oke. Jadi nilai rupiah terdepresiasi menjadi $1 sama dengan 12.000 rupiah. Jadi yang tadinya 10.000. Jadi untuk menukarkan uang $1 Amerika kita perlu rupiah 10.000. Sekarang kita perlu uang sebesar 12.000 rupiah. Berarti kan kita mengeluarkan rupiah lebih banyak. Nah, pada saat kita mengeluarkan rupiah lebih banyak, itu berarti kekuatan daya beli rupiah itu sedang melemah atau terdepresiasi. Ya, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau pada saat kita membahas tentang kurs, itu kita bisa melihat dari dua sisi ya. Bisa dilihat dari yang domestik dan luar negeri. Nah, contohnya ini Indonesia dan Amerika, dolar Amerika. Berarti katakanlah domestiknya rupiah, terus juga yang valuta asingnya dolar Amerika. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi yang rupiah, maka rupiahnya melemah. Kalau dilihat dari sisi dolar Amerikanya, maka dolar Amerikanya meningkat. Selalu seperti itu ya, selalu ada dua sisi yang teman-teman boleh lihat dari mana saja. Kecuali kalau nanti pada saat di ujian ada di soal jelas ditanyakan misalnya bagaimana dolar Amerika. Nah, berarti teman-teman melihat dari sisi dolar Amerikanya. Kayak gitu ya. Dan terus untuk nilai mata uang itu tidak harus selalu tentang rupiah. Ya, jadi domestiknya itu tidak harus selalu di Indonesia. Bisa saja teman-teman membandingkan misalnya kasusnya di Jepang dan Korea gitu ya. Atau misalnya di Jepang dan Saudi kayak gitu. Jadi nggak harus domestik itu dengan cenderung dengan rupiah.
Ya, jadi pada saat harga pena itu naik jadi $2, maka di Indonesia pun seharusnya kita juga mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membeli komoditi atau pena tersebut, gitu ya. Nah, karena tadi dia bilang ini adalah sebuah persamaan, maka kita bisa rumuskan teorinya tersebut dalam persamaan. Ini contohnya, P rupiah sama dengan S dikali P dolar. Nah, P itu adalah price, ya, jadi harga atau kursnya rupiah itu sama dengan S itu adalah spot atau nilai tukar saat ini, dikali dengan P dolarnya. Ya, kalau teman-teman membandingkan rupiah dengan dolar. Begitu juga sebaliknya. Jadi disesuaikan saja. Nah, ini contohnya ya. Apabila komoditas kopi Arabica seharga $225 di Amerika Serikat dan di Inggris harganya €150, maka nilai tukar antar dua negara tersebut seharusnya $225 dibandingkan €150. Ya, sama seperti kita membandingkan harga komoditi pena tadi. Jadi tinggal kita bandingkan saja dolar Amerika dengan euro Inggris. Nah, jadinya $1,5 Amerika sama dengan €1. Menurut teman-teman yang mana yang lebih kuat mata uangnya, dolar atau euro? Dolar. Oke, Egi menjawab dolar. Yang lain ada yang mau berpendapat? Yang mana yang lebih besar? Yang dolar atau yang euro? Kalau kata Egi tadi yang dolar yang lebih besar ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, jadi 1,5 dolar sama dengan 1 euro itu berarti euronya yang lebih besar. Ya, karena untuk menukar 1 euro kita memerlukan dolar sebanyak 1,5. Berarti lebih banyak kita mengeluarkan dolarnya untuk membeli 1 euro. Oke. Nah, lalu ternyata setelah dilihat kursnya itu 1,2 dolar per euro, bukan 1,5. Nah, maka akan kita sesuaikan persamaannya. Ya, jadi kita membandingkan dolar Amerika dengan euro, maka persamaannya menjadi P dolar sama dengan S dikali P euro. Nah, P dolar sama dengan S-nya itu adalah harga kurs saat ini, yaitu 1,2 dikali dengan euronya. Euronya 150. Maka didapat P dolarnya itu adalah 180. Nah, sekarang kita bandingkan hasil hitungan kita dengan soal di kasusnya. Ya, jadi di sini kita mendapat hitungannya dolarnya 180. Sedangkan di kasus itu adalah 225. Nah, berarti kan yang lebih kecil itu yang hitungan kita. Ya, nah ini bisa mengindikasikan dua hal. Kalau kita lihat dari Amerika, berarti dolar Amerikanya itu menguat. Yang tadinya kita memerlukan uang lebih banyak, yaitu 225, sekarang kita hanya perlu uang 180 untuk beli komoditinya. Nah, berarti dolar atau daya beli Amerikanya itu, dolar Amerikanya menguat. Itu kalau kita lihat dari sisi dolar Amerika. Nah, kalau kita lihat dari sisi euronya berarti kebalikannya, ya, berarti si euro akan terdepresiasi atau melemah terhadap dolar. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke satu soal lagi ya. Nah, ini contohnya ya. Johan mempunyai uang sebesar 200 juta, lalu memutuskan untuk membuka tabungan deposito di Indonesia selama 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 2,5%. Berarti kan itu fixed rate ya. Selama 3 tahun dia punya bunga tetap yaitu 2,5%. Berapakah total penghasilan Johan pada akhir tahun ketiga? Ya, jadi kalau deposito itu kita belum bisa tarik ya atau kita ambil uangnya lagi sebelum jatuh tempo. Nah, pada saat di contoh ini dia depositonya 3 tahun. Berarti setelah tahun ketiga kita baru bisa tutup rekening atau kita ambil tabungan kita, deposito kita. Ya. Nah, pertanyaannya pada saat kita ambil dananya tersebut berapa total dana yang bisa kita peroleh?
Ya, jadi yang pertama, yang pasti kita ada modal, ada uang kita sendiri untuk membuka tabungan itu, dan kita akan mendapatkan bunga deposito. Nah, modal sendiri dan bunga deposito itulah adalah total keseluruhan dana yang akan kita terima pada saat jatuh tempo. Jadi langkah pertama teman-teman harus hitung berapa dulu besaran bunga yang akan teman-teman dapat. Ya, jadi karena dia 3 tahun dan dia fixed rate 2%, maka 3 ditambah 2% itu jadi 3,025%. Kita kalikan dari modal kita, modal awalnya. Jadi dari uang deposito 200 juta itu kita akan menerima bunga sebesar 6.050.000. Nah, jadi pada saat akhir tahun ketiga, kita ambil modal awalnya 200 juta, ditambah dengan keuntungan bunganya yaitu 6.050.000, maka semua dana kita totalnya akan menjadi 206.050.000. Kayak gitu ya, gampang ya. Itu untuk kasus yang fixed rate. Nah, kalau misalnya dia floating rate atau dia berubah-ubah suku bunganya, maka teman-teman kerjakannya satu-satu ya. Teman-teman cari suku bunga di tahun pertama, teman-teman ditambah lagi dengan suku bunga di tahun kedua dan ketiga. Ya, itu diakumulasikan baru nanti ditambah dengan modal awal ya. Konsepnya yaitu modal ditambah dengan bunga. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, lalu bagaimana apabila kita melibatkan negara asing atau misalnya teman-teman mau menabung di negara asing ya, di sini misalnya Amerika. Nah, kalau teman-teman lihat ini di bagannya, ya, awal investasinya sama-sama rupiah 200 juta, tapi Johan menghitung kira-kira yang mana yang lebih menguntungkan untuk dia, apakah dia investasi deposito di Indonesia atau di Amerika. Dengan tingkat suku bunganya ini berbeda, ya. Jadi kalau di Amerika Serikat itu tingkat bunganya 2%, ya. Kalau di Indonesia itu berarti tingkat bunganya sama. Jadi dia sama modal awalnya dan dia sama tingkat bunganya. Ya, hanya berbeda negara. Nah, yang mana yang lebih menguntungkan? Kalau teman-teman lihat di sini, yang lebih menguntungkan itu adalah menabung di luar negeri. Kenapa? Karena pada saat 3 tahun kemudian kursnya menaik. Ya, jadi yang kurs saat ini misalnya 10.000, pada 3 tahun kemudian kursnya itu $1 menjadi 11.500 misalnya. Jadi pada saat teman-teman tarik dana depositonya itu kan dolar. Gak mungkin teman-teman belanjain dolarnya di Indonesia. Jadi mau nggak mau kan ditukar kembali ke rupiah. Nah, pada saat dolarnya terapresiasi, maka teman-teman juga akan mendapatkan dana yang lebih besar dari transaksi penukaran dolar terhadap rupiahnya tadi, ya. Jadi dengan modal awal yang sama dengan tingkat bunga deposito yang sama memungkinkan terjadi keuntungan yang lebih besar apabila kursnya ini meningkat, ya, kayak gitu. Jadi itulah peranan dari perubahan nilai tukar ya teman-teman. Nah, ini dalam kasus investasi. Kalau kita dalam kasus pembelanjaan ini juga akan kurang lebih sama seperti ini, ya. Nah, jadi hasil dari dua opsi yang dimiliki Johan, kalau dia investasi di Indonesia dengan tingkat bunga 2,5%, maka dia akan mendapatkan keuntungan bunganya tadi 6.050.000. Sedangkan kalau di Indonesia dia mendapatkan keuntungan sampai 36 juta. Ya, jadi maka lebih baik berinvestasi di Amerika. Oke, nah ini ada pertanyaan untuk teman-teman kerjakan ya masing-masing. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apabila tingkat bunga di Amerikanya itu sama ya, tadinya kan ini berbeda dari 2% dan 22,5%. Nah sekarang dibuat sama-sama 2,5%. Sebaiknya Johan berinvestasi di mana? Nah, nanti pada saat tahun ketiga kursnya sama. Kursnya itu kurs forward. Kurs forward adalah berarti kurs yang akan datang ya, kurs yang di tahun ketiga diperkirakan menjadi 11.500. Kalau kurs saat ini atau spot kurs itu adalah 10.000
ya. Nah, ini nanti teman-teman silahkan dipelajarin, dikerjakan. Minggu depan kita bahas sama-sama. Nanti materinya juga akan saya upload di portal studentnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke. Oke, kalau kayak gitu materi hari ini kita cukupkan ya. Teman-teman terima kasih sudah join dan menyimak. Silahkan dipelajari kembali materinya. Silahkan di-download di portal dan dikerjakan soal latihannya ya. Sampai ketemu minggu depan di jadwal yang sama. Saya akhiri perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.